Cerita Jokowi nyaris tak pernah habis. Meskipun belakangan Presiden Indonesia 2 periode ini kerap menuai pro kontra, namun sisi unik kehidupannya selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Siapa sangka kelakuan-kelakuan unik Jokowi ini diceritakan langsung oleh mantan sopir, juru masak, dan pengawal pribadinya. Ya, ketiganya adalah sosok yang paling dekat dengan Jokowi karena menyaksikan langsung rutinitas sang presiden di Istana Negara dari bangun pagi hingga malam hari. Cerita-cerita ini sengaja kami ulas kembali untuk mengenang Jokowi di akhir masa jabatannya. Siapa tahu dari kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi presiden-presiden berikutnya. Sopir mobil dinas presiden tentu bukan sembarangan orang, lantaran berkaitan dengan kenyamanan serta keamanan pemimpin negara. Ya, sopir mobil dinas ini bertugas membawa presiden ke tempat-tempat yang memang akan dituju, seperti kunjungan ke daerah atau ke tempat pertemuan khusus. Zulkarnain, salah satu sopir mobil dinas presiden, sempat membeberkan pengalamannya ketika menjadi sopir dan membawa orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ia menceritakan bahwa menjadi sopir presiden tidaklah mudah, sebab ia menyopiri orang nomor 1 di Indonesia. Mulai Januari 2020, Jokowi resmi menggunakan mobil sedan mewah terbaru. Mercedes-Benz S600 Guard ini siap mendampingi perjalanan Jokowi selama periode keduanya hingga tahun 2024. Tentunya bukan hal mudah untuk menjadi sopir Presiden Jokowi, selain mengandalkan kemampuan menjaga keamanan, tapi juga menggunakan kendaraan. Mercedes-Benz ikut andil bersama pihak istana dalam merekrut tenaga ahli melalui pelatihan-pelatihan berkala. Pengalaman seru saya selama membawa Bapak Presiden perjalanan jauh. Tantangannya luar biasa. Karena perjalanan jauh kita itu harus butuh konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi kita rawan. Karena yang dibutuhkan untuk bawa presiden itu kan nyaman dan keamanan. Semasa Presiden Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, sehari-hari dia hampir selalu bertemu Pak Sulyadi. Waktu itu, Pak Sulyadi merupakan sopir Presiden Jokowi. Pria asal Malang itu selalu berada di depan kemudi mengantar Jokowi kemanapun perginya. Selama menjadi sopir Jokowi, Pak Sulyadi dikenal penyabar. Kemanapun Jokowi pergi, dia selalu siap mengantar. Segala kebutuhan Jokowi ia siapkan sebelum mengantar, seperti roti, pisang rebus, kacang rebus, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, di dalam mobil, Pak Sulyadi selalu siap sedia menyiapkan musik favorit Pak Jokowi. Selama menjalani pekerjaan itulah ia memiliki pengalaman berkesan bersama Jokowi. Bagi Pak Sulyadi, Jokowi merupakan orang yang sederhana dan tidak pernah macam-macam. Walau sudah jadi presiden, sikap Jokowi terhadap Pak Sulyadi tidak pernah berubah. Tak mengenal derajat, bahkan Jokowi tak segan membantu Pak Sulyadi apabila dia ditimpa kesulitan. Saat masih SMP hingga lulus kuliah, Jokowi tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Tirtoyoso, Kota Solo. Rumah itu menjadi saksi bisu kehidupan Jokowi saat muda. Seiring berjalannya waktu, Jokowi tinggal berpindah-pindah tempat, mulai dari saat ia menjadi wali kota Solo hingga akhirnya jadi presiden Indonesia. Karena itulah kemudian Jokowi mewarisi rumahnya tersebut kepada Pak Sulyadi. Dengan begitu Pak Sulyadi bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah tersebut. Maka tak heran bagi Pak Sulyadi, Jokowi merupakan sosok yang penting dalam perjalanan hidupnya. Pak Suli waktu itu kontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak, ya bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu sangat mulia sekali.
Kemudian cerita unik lainnya, Jokowi disebut pernah mendorong mobil yang mogok. Saat itu Suliadi sedang membawa Jokowi dan Iriana keliling kota Solo. Tetapi mobilnya mogok terkena banjir. Jokowi saat itu mau mendorong mobilnya dan membiarkan sopir dan istrinya di dalam mobil. Waktu banjir Solo itu kan kula kali bapak ibu keliling njayataken ya lampun mubeng ngeten dangu-dangu pas badhe munggah tanggul nika mobil langsung mogok ke bapak enten inggil kemawon Pak daleme kang dorong ora Pak Suli wae saya nang jero karo ibu tak doronge ngoten. Malam itu selepas maghrib, belum terdengar agenda lanjutan presiden yang terjadwal. Komandan Pas Pampres Muhammad Hasan lalu memerintahkan sebagian anggota Pas Pampres untuk melakukan kegiatan pengamanan istana sesuai prosedur tetap. Sementara sebagian anggota, khususnya pengawal pribadi, dipersilakan untuk istirahat setelah seharian bertugas. Namun tiba-tiba saja, sekitar pukul 19.00, Komandan Pas Pampres mendapat kabar dari staf ajudan bahwa Jokowi dan Ibu Iriana akan melakukan kegiatan di luar istana. Saat itu belum jelas kemana tujuan Jokowi pergi. Karena mendadak, Hasan pun mencari informasi ke salah satu staf istana. Ia pun mendapat kabar bahwa Presiden pernah menyampaikan akan menghadiri resepsi pernikahan anak seorang pegawai Istana Bogor. Pegawai itu bernama Ali Sarifuddin. Ali setiap harinya bertugas sebagai pawang rusa di Istana Bogor. Saat itu Pas Pampres bahkan sama sekali belum mendapat tembusan terkait rencana kegiatan tersebut. Sementara di draft acara harian yang diterima dari ajudan dinas presiden tidak terjadwal tentang kegiatan tersebut. Asisten ajudan Jokowi pun menelpon Hasan dan memberitahukan Pak Jokowi berkenan menghadiri acara pernikahan anaknya Pak Ali. Hasan kala itu sempat panik. Pasalnya, sebagian anggota Pas Pampres sudah istirahat. Namun bukan itu persoalannya. Pasukan khusus penjaga presiden itu sudah terbiasa dengan tugas mendadak. Persoalan yang sebenarnya adalah alamat tempat acara pernikahan belum diketahui pasti. Biasanya, jika presiden berencana pergi ke suatu tempat, tim pendahulu Pas Pampres diberangkatkan terlebih dahulu untuk melakukan sterilisasi area. Belakangan baru diketahui kalau tempat acara berada di daerah Ciamas, Bogor. Namun alamat yang akuratnya belum diketahui. Karena itulah tim pendahulu atau tim advance kesulitan mencari rumah Pak Ali. Sekitar pukul 20.00, Presiden dan Ibu Iriana keluar dari Wisma dan langsung menaiki kendaraan VVIP. Saat itu, belum terdengar kabar dari tim advance tentang lokasi yang sebenarnya. Hasan pun memerintahkan agar kecepatan mobil diperlambat sampai mendapat kabar dari tim lapangan. Hari semakin malam dan lokasi acara pun belum sepenuhnya steril. Sementara Pak Jokowi dan rombongan sudah di tengah perjalanan. Jumlah mobil dalam rangkaian kendaraan Jokowi malam itu hanya 4 unit saja dari biasanya 7 unit. Syukurlah di tengah perjalanan, Komandan Pas Pampres mendapat laporan kalau tim advance sudah di lokasi acara dan sudah menggelar protap pengamanan. Sesuai petunjuk, rombongan 4 mobil itu harus berbelok ke sebuah jalan kecil di tengah permukiman warga. Jalan itu hanya bisa dilalui 1 kendaraan saja. Beruntung kondisi jalan malam itu sepi dan tidak ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Hanya sesekali kendaraan roda 2 yang berpapasan langsung dengan mobil presiden. Situasi tegang pun mulai dirasa setelah sekitar 500 meter melalui jalan sempit itu.
Tiba-tiba saja, petugas kapal bermotor berhenti di sebuah gang. Mereka melaporkan jalan itu tak bisa dilalui mobil. Gelap gulita ikut membuat suasana hati Pas Pampres sedikit was-was. Di sana tidak ada lampu jalan, hanya beberapa lampu dari rumah warga yang sedikit membantu penerangan. Pak Hasan, kita jalan kaki saja. Begitulah perintah Presiden Jokowi sebagaimana ditulis Hasan dalam bukunya Mengawal Jokowi, Mengawal Nusantara, halaman 62. Saat itu Hasan kaget dan sontak menjawab, "Siap, Pak." Semua anggota Pas Pampres pun turun dari mobil dan siap melakukan protap pengaman VVIP berjalan kaki. Karena memang gelap, beberapa anggota Pas Pampres yang membawa senter berjalan di depan untuk menerangi langkah Presiden dan Ibu Negara. Sementara asisten ajudan dan ajudan Ibu Iriana ikut membantu menyalakan senter dari HP. Saat itu masyarakat di sepanjang gang semula tak menyadari kalau Presiden dan Ibu Negara sedang melintas ke kampung mereka. Hasan sedikit lega karena tugas mereka akhirnya menjadi ringan. Namun momen yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Masyarakat mulai bermunculan saat melihat keramaian rombongan Presiden berjalan kaki. Awalnya masyarakat cuma berbisik kalau ada Jokowi yang lewat. Namun lama-kelamaan, ibu-ibu mulai menyapa sambil melambaikan tangan. Suasana menjadi ramai dan Presiden membalas lambaian tangan warga dengan senyuman. Saat itu Jokowi mengenakan batik dan berpeci, sementara Ibu Iriana mengenakan kebaya sederhana dan terus membalas sapaan warga. Akhirnya Presiden dan Ibu Iriana tiba di lokasi resepsi pernikahan. Acaranya bukan di gedung, aula, atau tempat pernikahan yang besar dengan penuh hiasan, melainkan di sebuah rumah di pinggir jalan kampung yang ditutup dengan tenda sederhana. Panggung pelaminannya juga tepat berada di samping rumah Pak Ali. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana langsung menuju panggung dan menyalami kedua mempelai beserta kedua orang tua mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Acara yang dimulai sejak sore itu sebenarnya sudah mendekati selesai. Banyak tamu yang sudah berpamitan. Namun ketika mendengar Pak Jokowi datang, warga kembali membeludak. Bahkan, menurut informasi yang didapat, sebenarnya kedua pengantin sudah hendak beristirahat menikmati malam pertama mereka. Namun karena mendengar Presiden dan Ibu Negara datang, mereka akhirnya kembali berdandan khusus untuk menyambut Presiden dan Ibu Negara. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kecintaan kita semua. Kemarin pas di ASEAN ya Pak, tertangkap kamera Bapak menggunakan kayu putih Pak. Itu gimana Pak? Kedinginan. Saya itu kan paling tidak suka pada AC. Apalagi AC yang dingin. Pasti udah saya kantongin yang namanya minyak untuk oles-oles ke sini. Kalau enggak kedinginan. Oke. Presiden Jokowi terkenal memiliki stamina yang kuat. Sejak dulu, Jokowi sering loncat dari satu provinsi ke provinsi yang lain di hari yang sama untuk melakukan belusukan kunjungan kerja. Terbaru, ia melakukan kunjungan selama 4 hari di Afrika, mulai dari Kenya, Tanzania, Mozambik hingga Afrika Selatan dijajali Jokowi tanpa lelah. Bahkan begitu pulang ke Indonesia, ia langsung menyisir pasar untuk mengecek harga bahan pokok. Hal serupa juga terjadi saat perhelatan G20 di Indonesia. Selama sepekan, Presiden 2 periode ini terlihat kasakusuk mempersiapkan kelancaran acara. Namun saat KTT berakhir, ia tak lekas istirahat.
Jokowi malah memilih berkunjung ke pasar di Bali untuk meninjau harga sembako. Saat menteri dan rombongan yang mengikuti kegiatan sudah tampak kewalahan, Jokowi masih tetap terlihat bugar. Bahkan, tak sedikit netizen yang prihatin dengan tingkat kerja Jokowi yang begitu tinggi. Mereka bahkan menyarankan agar kakek Jan Etes ini menyempatkan waktu untuk beristirahat. Belakangan diketahui kalau rahasia kebugaran Jokowi ini ternyata diracik oleh seorang juru masak di Istana Negara. Resep inilah yang seakan menjadi jimat anti lelah Jokowi dalam menjalankan tugas. Banyak yang mengira bahwa rahasia kebugaran presiden salah satunya berasal dari asupan gizi makanan istana. Namun pernah gak sih kepikiran menu makanan Presiden Jokowi itu seperti apa? Mewah, western, tradisional, atau seperti apa? Anehnya, pengakuan juru masak Jokowi ini malah sebaliknya. Nama saya Tri Supriharjo, asal dari Palur, Ngringo, Karanganyar, Solo. Saya mulai ikut Bapak Jokowi waktu itu tahun 2013. Fakta ini dibongkar langsung oleh juru masak dapur Jokowi, Tri Supriharjo. Ternyata Pak Jokowi memang punya resep ajaib yang sudah dikonsumsi selama 18 tahun lalu. Pak Tri ternyata berasal dari Jaten, Karanganyar. Anehnya, tak banyak warga setempat yang mengetahui tetangga mereka menjadi juru masak khusus Presiden Jokowi. Padahal rumah milik pasangan Tri Supriharjo dan Maria Winarni ini berada di permukiman padat penduduk. Tri yang merupakan lulusan SMK jurusan pembangunan di Prambanan, Klaten itu sejatinya tak pernah menimba ilmu di pendidikan formal sebagai seorang juru masak. Tri banyak belajar secara otodidak untuk menjadi seorang juru masak. Menikahi wanita pujaan hatinya Maria Winarni pada 1986, Tri awalnya bekerja sebagai tukang mencuci piring di Hotel Solo. Kesukaan Tri meracik makanan terpantau manajemen hotel. Tri akhirnya diberi kepercayaan sebagai koki di hotel tersebut. Ayah dua orang anak ini pun memperdalam ilmunya tentang meramu berbagai makanan di hotel tersebut. Manajemen hotel pun memanggil seorang koki handal untuk mengajari Tri memasak aneka makanan. Saat senggang, Tri ternyata menjadi koki di tempat lain. Pertualangan Tri menjadi koki pocokan tersebut ternyata mengantarkan dirinya bekerja di usaha catering Cili Pari yang dikelola anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sewaktu Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tri pun ikut diboyong ke ibu kota. Saat itu Jokowi sempat meminta pertimbangan dan Pak Tri pun bersedia mengikuti keluarga Jokowi ke Jakarta hingga masuk Istana Kepresidenan Bogor menjadi koki istana. Sebelum beraktivitas, minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Kebiasaan menu makan orang nomor 1 di Indonesia tersebut pada akhirnya diungkapkan oleh Tri. Koki kepercayaan Jokowi sejak 2013 ini mendeskripsikan bahan-bahan yang dipakai untuk meracik jamu Jokowi. Bahan-bahan itu adalah 8 potong temulawak, 6 potong kunyit, dan 3 potong jahe. Semuanya dipotong kurang lebih sebesar 1 ruas jari. Kemudian, semua bahan tersebut direbus bersama hingga mengeluarkan warna kecoklatan. Jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, lantas kunyit. Nah, tempatnya itu agak besar. Kalau dulu muknya itu agak kecil, itu potongannya 3, tapi sekarang itu agak banyak. Temulawaknya 8 potong, kunyitnya 6 potong, terus jahenya 3 potong. Muknya, cangkir itu yang untuk jamu itu aja, cangkir zaman dulu itu loh Mbak, yang berdiri hijau, ada yang coklat. Kalau sekarang udah jarang orang pakai. Memang sederhana sekali Bapak. Saya tuh belum pernah
saya melayani Bapak dikomplain atau apalagi dimarahi, belum pernah. Tapi alhamdulillah saya bisa melayani Bapak dengan baik. Manfaat 3 bahan jamu tersebut sudah tidak diragukan lagi. Tanaman jahe, kunyit, dan temulawak adalah tanaman rempah yang mengandung partikel kekebalan tubuh. Makanan Jokowi juga ternyata sangat sederhana, seperti sop ayam, sayur bening bayam, tumis pepaya muda, oseng-oseng tempe, mie ketoprak atau soto mie, dan soto kuning. Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Makanan juga seperti itu. Jadi masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti soto mie gitu. Tapi lain, taste-nya lain. Terus soto kuning, sekarang kan di Bogor. Soto kuning, hampir tiap hari soto kuning. Lauk makanannya pun terbilang sederhana, namun kandungan gizinya tidak main-main. Tiala, tempe, dan tahu. Jokowi juga menyukai teri Medan. Tidak perlu diolah macam-macam, cukup digoreng saja. Kemudian untuk nasinya harus dalam kondisi hangat. Melalui cerita-cerita unik dan menginspirasi dari para mantan sopir, juru masak, dan pengawal pribadi Presiden Jokowi, kita dapat melihat sisi lain dari seorang pemimpin yang sederhana namun penuh dedikasi. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar anekdot, tetapi juga pelajaran berharga tentang ketekunan, kerendahan hati, dan komitmen terhadap tugas negara. Saat kita mengenang masa-masa kepemimpinan Jokowi yang penuh dengan warna dan tantangan, mari kita ambil hikmah dari pengalaman-pengalaman ini sebagai bekal bagi para pemimpin masa depan. Semoga cerita-cerita ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi siapapun yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang, menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan pengabdian yang telah diteladankan oleh Jokowi.